sini ya. Mahasiswa A, B. Mahasiswa A itu nilainya bisa dilihat rata-rata hampir sama ya, artinya dalam nilainya sedang-sedang saja, artinya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, juga nilainya di tengah-tengah. Sedangkan nilai mahasiswa B itu ada yang nilai yang paling rendah 30, ada yang nilai paling tinggi 90, dan ada 70. Intinya bervariasi gitu ya, tidak seperti dengan nilai mahasiswa A. Tapi kalau dirata-ratakan itu sama, hasilnya 60 ya. Tapi kalau variasinya, kalau untuk A 50 sampai 65. Sementara kalau variasi nilai B itu 30 sampai 90, jadi banyak. Kalau secara rata-rata dia sama, artinya sama 60. Bedanya kalau bisa dilihat dari angkanya di sini, kalau nilai A itu dikatakan nilainya stabil ya, karena 60 sering stabil. Ini artinya nilai-nilai yang angka 60, 65 itu sering. Jadi dia tidak terlalu merosot ke bawah gitu. Beda dengan nilai B. Nilai B itu dia ada yang paling jelek dan ada yang paling bagus. Jadi artinya B itu variatif, ada yang jelek nilainya, ada yang sedang, dan ada yang paling bagus atau paling tinggi. Jadi kalau kita simpulkan, walaupun rata-ratanya sama, tapi secara prestasi kita bisa lihat A lebih stabil atau tidak daripada B. Karena apa? Nilai paling jelek itu di A tidak ada di bawah angka 50 ya. Ya, nilainya itu rata gitu. Jadi kalau bisa dilihat secara prestasi, paling baik itu nilai A daripada nilai B. Berdasarkan kelompok besar kecilnya penyebaran, kelompok data itu dibagi jadi dua, yaitu ada yang homogen dan ada yang heterogen. Homogen penyebarannya itu relatifnya kecil, karena kan tahu artinya sendiri apa itu homogen ya, artinya datanya sama gitu. Jadi kalau datanya sama, makanya kita sebutnya itu 100% homogennya. Tapi kalau heterogen itu penyebarannya itu relatif besar, karena apa? Bervariasi, sangat bervariasi. Fungsinya kita fungsinya adanya penyebaran data atau dispersi ini, kenapa kita harus melakukan pengukurannya? Itu pertama, itu ukuran penyebaran data itu dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai datanya benar-benar representatif atau tidak. Apabila satu kelompok data mempunyai penyebaran yang tidak sama terhadap nilai datanya, maka dikatakan bahwa nilai data tersebut tidak representatif. Contohnya di sini ada 5 karyawan, upahnya masing-masing beda-beda. Ketika kita ratakan, otomatis dapatnya 120.000. Sementara dilihat di sini, ini kan rata-rata upahnya 120.000. Ini dikatakan tidak representatif. Kenapa? Karena yang di bawah rata-rata itu upahnya itu ada berapa orang, A, B, C, dan D. Sementara satu orang yang di atas rata-rata. Jadi dikatakan ini tidak representatif. Maka ini berdasarkan tadi perbedaan penyebarannya heterogen dan homogen, ini termasuk yang heterogen. Data yang tersebar itu sangat bervariasi ya, heterogen beragam gitu. Jadi ada angkanya kan 40, 50, 55, 65, juga 90, sangat bervariasi. Ketika kita ratakan hasilnya ini. Jadi karyawan yang di bawah ini gajinya ya ini 4 orang. Terus ukuran penyebaran atau dispersi ini dapat digunakan juga untuk mengadakan perbandingan terhadap variabel data.
Jadi sebagai perbandingan terhadap variabilitas data ya. Terus dapat juga membantu penggunaan ukuran statistik. Misalnya dalam pengujian hipotesis, apakah dua sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak. Jadi bisa digunakan dalam pengujian hipotesis. Ketiga ya, kenapa gunanya kita lakukan yang namanya penyebaran data, ukuran dalam penyebaran data. Dan penyebaran data ini kita juga melakukan namanya pengukuran rank atau jangkauan. Pengukuran rank atau jangkauan itu adalah pengukuran dispersi yang paling sangat sederhana ya, karena dirumuskan sebagai beda antara pengukuran nilai terbesar dengan nilai terkecil. Artinya selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil dalam sebuah distribusi. Yang pernah juga kita buat analisanya pada saat ketika kita akan membuat tabel distribusi frekuensi seperti ini. Itu nilai maksimum kurang dengan nilai minimum. Selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Oke. Itu adalah pengukuran jangkauan. Itu pengukuran yang paling sangat sederhana dalam melakukan pengukuran penyebaran data. Berikutnya bisa dilihat ya, ini ada contohnya itu ada lagi yang lain, yaitu nih, ini untuk data tunggal atau data tidak berkelompok. Artinya datanya tidak ungrouped ya, ungrouped data. Kita kan sudah belajar minggu lalu tentang data kelompok dan data tidak berkelompok. Nah, ini termasuk data tidak berkelompok. Kenapa? Kita tidak membuat rank ya. Jadi angkanya tersebar secara acak, kemudian kita susun dari data terbesar ke data terbesar. Terus kita untuk cari jangkauannya, yaitu kita sisihkan aja nilai tinggi dikurang dengan nilai terendah. Oke. Selanjutnya, jadi itu untuk data yang tidak berkelompok. Yang di bawah ini kebetulan untuk data yang berkelompok. Data yang berkelompok ini untuk mencari ranknya itu ada dua cara. Pertama, kita mencari ranknya itu dengan mencari nilai tengah dari kelas interval pertama dan kelas interval terakhir. Nanti kan kalau kita sudah dapatkan nilai tengahnya, kemudian kita cari jangkauannya atau selisihnya. Biasa nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Jadi kita kalau untuk data berkelompok kita hanya melihat nilai tengah di kelas interval pertama dan kelas interval terakhir ya. Tapi ada juga para statistisi yang lain, artinya statistik itu kan nama orangnya dipanggil statistisi, juga berdasarkan bukan nilai tengah, melainkan berdasarkan tepi atas dan tepi bawah. Artinya tepi bawah dari kelas pertama, tepi bawah itu kan 20 ya, di bawahnya 20 ya, di bawah. Tepi atasnya di kelas pertama itu 27,9. Jadi kalau untuk pendapat yang lain itu dia hanya mengambil tepi bawah dari kelas pertama saja dan tepi atas dari kelas terakhir. Sama dengan tadi, artinya kita menyelesaikan nilai yang tertinggi dengan nilai terendah. Dan jangkauannya sendiri, ranknya itu hasilnya 60. Ada perbedaan karena cara kita mengambilnya, ada yang berpatokan pada nilai di tengah, ada yang berpatokan pada nilai tepi bawah kelas pertama dan tepi atas kelas terakhir. Itu tergantung cara kita mau memilihnya, cara yang lebih baiknya yang mana gitu. Jadi kalau Anda mau memilih sesuai dengan pendapat saksi yang lain, silahkan. Nah, kalau Anda mau berdasarkan cara yang berdasarkan nilai di tengahnya, silahkan aja, sah saja.
Oke, ini sama ya, sama juga ini karena datanya berkelompok. Ingat ya, untuk data berkelompok dengan data tidak berkelompok itu beda. Jangan main samakan. Kalau data yang tidak berkelompok tadi ya tunggal ya, yang datanya yang menyebar kayak array itu ya, namanya array data, itu data yang menyebar dengan itu ya, kayak susunan data yang banyak tunggal itu selisihnya aja angka yang tertinggi dengan angka yang terendah. Jadi kalau data yang berkelompok kita harus lihat lagi kelas interval pertamanya, setelah lagi kelas interval terakhirnya, itu jadi di tengahnya yang kita lihat. Terus kalau ada sesuai dengan pendapat strategi yang lain, saya juga berstrategi bawah kelas interval pertama dan di atas kelas interval terakhir. Ya, oke. Terus lanjut, ini deviasi ya, bukan devasi, salah ya, deviasi. Dalam penyimpanan data kita juga melakukan namanya pengukuran deviasi kuartil. Apa itu deviasi kuartil? Sebelum ke kuartil kan kita tahu sendiri ya, sudah kita pelajari minggu lalu tentang pemutaran data ya. Sebelum ke kuartil, kita bahas dulu yang lebih sederhana, median. Median itu didefinisikan sebagai nilai yang membagi seluruh rentang nilai, rentang data itu ya, rentang nilai atau data pengamatan itu menjadi dua bagian sama besar, artinya 50% 50%. Itu nilai median ya, artinya nilai tengah ya. Sedangkan kalau kuartil, kan judulnya kan pengukuran deviasi kuartil. Kalau untuk kuartil dia membagi nilai rentang nilai itu menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi kalau dibagi 4 bagian, jadi dia terbagi dilambangkan dengan kuartil pertama, Q1, kuartil kedua, Q2, dan kuartil ketiga, Q3. Oke, lanjut. Pada distribusi kuartil ini, kalau kita mengambil 50%, artinya kan berarti rentang nilai observasinya yang akan kita observasi atau pengamatannya ya, itu berarti antara Q1 dan Q2, Q1 dan Q3. Kenapa? Tadi kan dia membagi 4 rentang nilai sama besar, 4 bagian sama besar, berarti ada posisinya 25%, 50%, 75%, dan terakhir posisinya itu dikatakan 1% ya. Pada posisi 20% dia posisinya Q1, sedangkan 50% itu dia di Q2. Jadi kalau kita bicara jangkauan, jika kita jangkauan pada distribusi kuartil 50%, berarti posisinya adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Jadi jangkauan 1 ke 2 itu dia posisinya berada di kuartil kedua, atau dinamakan dengan jangkauan interkuartil. Makin kecil jangkauan tersebut, makin tinggi pula tingkat konsentrasi distribusi tengahnya yang seluas 50% dari seluruh distribusi. Ada perumus jangkauan kuartil itu sendiri, H ya, simbolnya H, yaitu selisih kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Jadi untuk pengukuran penyebaran data atau dispersinya atas dasar jangkauan interkuartil ya, jangkauan interkuartil. Jadi kita untuk ini mencari dispersi atau penyebaran datanya atas dasar jangkauan interkuartil atau disimbolkan dengan deviasi kuartil atau simpangan kuartil. Dengan rumus deviasi kuartil kan deki ya, jadi deviasi ini kuartil, selisih kuartil ketiga dengan kuartil pertama dibagi 2. Karena kenapa? Kita bersama tadi kita mencari karena dia dikatakan kan di posisi distribusi kuartil 50%, berarti kan di antara ketiga dengan satu. Berarti kita bisa dengan tadi dibagi 2. Itu dengan cara mencari nilai tengahnya. Jadi ini ya contohnya. Tabel ini ada pandang tabel ini ya. Ada tingkat kematian itu ada bunuh diri dari laki-laki usianya rentang 25 sampai 34 tahun. Per 100.000 orang pada tahun 2001.
negaranya ini. Ya, ini negara-negaranya, masing-masing negara, ini jumlah orang yang bunuh diri, yang laki-laki usianya sekitar 25 sampai 34 tahun. Jika ini kan datanya masih berserakan ya, harus kita susun dulu. Kebetulan dia menyusunnya di sini bukan dari terkecil sampai terbesar, tapi dari terbesar sampai terkecil. Tapi kita tidak. Kita jangan ini yang kita patokan. Kita yang patokan kita sesuai dari awal ya, yang kita mulai dari awal itu kita patokan tuh susun data. Kalau data itu berserakan, intinya kamu susun dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Oke. Jadi setelah kita susun, kan dia kan bicara tentang kuartil ya. Di kuartil kan kita membagi rentang nilai terdata itu menjadi 4 bagian besar. Sebabnya kita cari ini datanya ada berapa ini, kalau nggak salah datanya kalau kita susun itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ada 15 ya, 15. Jadi 15 data kita bagi 4. Otomatis kalau 15 data kita bagi 4, artinya ada yang isinya sisanya itu 3 ya. Oke. Kalau kita susun ya, ini kan kebetulan menyusunnya kan dari besar sampai kecil. Sebenarnya kan yang benar itu dari kecil sampai besar. Jadi jangan jadi patokan ya, ini salah satu deh ini. Jadi kalau kita susun, kuartil pertamanya itu di posisi ini ya, dia dapat data, kuartil kedua, sisi selanjutnya, kuartil ketiga, sisanya ini. Jadi dia membagi 4 data bagi sama besar, kita tidak data sama besar, itu berarti kan Q1, Q2, Q3, saja ada Q4 ya. Q4 itu kalau kan di sisi 100. Otomatis tidak terlalu dibahas gitu. Jadi yang kadang dia bagian dari bahasa besar itu yang Q1 ya, seperti ini ya, Q1 datanya. Jadi kuartil ke pertamanya di sini posisinya ya 9. Kenapa tadi bicara tidak dibahas yang di 100 ya, karena coba lakukan di satunya 9 ini kan di posisi 25% ya. Terus Q2-nya itu di kuartal keduanya itu 22, angka 22, dan kuartal ketiganya angka 24. Sedangkan kalau Q4 sendiri, karena sisanya ada 3 data, seharusnya kan ada lagi datanya. Tapi kemudian datanya sudah ganjil 15 bagi 4, dan itu sisanya ada yang 3 data. Oke. Jadi untuk jangkauannya sama tadi ya, kita jangkauannya H itu selisih 3 dengan 1. Terus deviasi kuatnya yaitu selisih 3 dengan 1, artinya deviasi kuatnya itu adalah sama rumusnya dengan nilai tengahnya ya, bagi 2. Oke. Ini contoh yang lainnya lagi. Ya, ini contoh yang lain. Intinya dia mencari berdasarkan titik tengah ya. Oke, contoh yang lain. Bagaimana yang ini? Yang ini datanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 juga. Tapi di sini ada perbedaan. Seharusnya Q1-nya, kalau di sini dilihat Q1-nya tuh 2, 3, 4, di 4,32. Terus keduanya 1, 2, 3, 4, 7,21. Sedangkan ketiganya di 11,51. Karena dia mencarinya, ini pasti ada kesalahan di sini. Tadi kan kuartil itu berdasarkan posisi data di seperempat bagian dari persebaran data. Ya, datanya di posisi 5%, 50%, dan 70%. Sementara di sini
sudah ketemu datanya 4,32, malahan dia membuat 3,69 tambah 4,32 dibagi 2. Kalau itu kenapa ini kuartil pertama? Coba lihat lagi nanti rumus kuartil itu apa ya, rumus kuartil. Ini kenapa kuartil pertamanya ini. Seharusnya untuk mencari rumus kuartil itu berdasarkan kemarin minggu lalu untuk pengusapan data ya, itu rumus kuartilnya siapa yang masih ingat rumus kuartil? Dia membagi, walaupun dia membagi 4 bagian data sama besar, tapi kita harus menghitungnya apa rumus kuartil. Siapa yang tahu rumus kuartil apa? 1/4 dikali N tambah 1, Bu. 1/4? Kalau untuk data, ini kan data tunggal ya, Bu. Berarti 1/4 dikali N tambah 1, Bu. 1/4 dikali N tambah 1. Kalau data berkelompok? Kalau data berkelompok seperti tadi ya, kita cari dulu nilai. Kalau data berkelompok bagaimana? Siapa yang tahu? Tadi siapa yang menjawab? Asyami, Bu. Saya, Bu. Asami, Bu. Asani ya. Yang lain? Intinya kita tuh dia 25% data dari sebaran data dia 25%. Nah kalau lihat di sini pasti datanya itu 4,32, tapi kenapa dia seperti ini untuk menentukan kuartil pertama ya? Karena datanya juga data tunggal, bukan data yang dikelompokkan. Nah, siapa yang bisa bantu? Kalau kita tahu kelompok bagaimana? Hati-hati loh, kalian mau ujian. Jadi kalau di sininya salah sih salah juga kalian mau ujiannya. Ayo, apakah ini salah? Ini bukunya. Ini mencari nilai tengahnya ini. Tapi kok kenapa jumlahkan? Ayo kelas ini masa mahasiswa saya sebanyak 30 lebih ini kok diam saja? Kenapa seperti ini penjelasannya? Kenapa menganalisanya sendiri? Apakah ini salah atau benar?
Ada kesalahan kah di sini? Ada kesalahan kan? Seharusnya kuartilnya 4,32, 7,21, 3,51, Q1, Q2, Q3. Tapi ternyata dia menjumlahkan dengan angka di bawah kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Ayo, siapa yang bisa beri penjelasan? Ini kalau Anda di sini tidak paham, gimana mau ujian minggu depan? Ada yang salah dari dalam analisa ini. Ini kebetulan datanya tidak berkelompok. Kalau data berkelompok, bagaimana lagi? Bu, berarti posisi yang udah didapat dari rumus yang untuk kuartil pertama yang 1/4 N tambah 1 itu, yang kuartil pertama ini kan berarti di posisi yang keempat ya, Bu? Kuartil pertama? Iya. Iya. Nah, berarti posisi yang 25% dari persebaran data, yang datanya misalnya ada berapa? Pokoknya intinya bagi 4 gitu. Yang kuartil pertama itu ada di posisi keempat, ditambah sama nilai yang di atasnya dari posisi itu, Bu. Baru dibagi 2 gitu, Bu. Ini kan berdasarkan ini. Iya, berdasarkan bukunya. Tapi kalau di saya enggak, rumusnya cuma itu doang, Bu, 1/4 kali N tambah 1, Bu. Yang lain? Beda dari yang Siva apa? Masa Siva sendiri yang cari? Asifa, dari mana kemarin rumus itu kamu dapat? Itu data tunggal ya? Iya, Bu. Ini yang buat data tunggal, Bu. Data berkelompok? Kalau data per kelompoknya, lupa nih. Rumus data kelompok, Bu. Yang berkelompok bagaimana? Titik bawah ditambah I-nya itu kan bisa 1, 2, 3/4 dikali banyaknya data dikurang frekuensi kumulatif sebelum letak kuartilnya itu, terus dibagi frekuensi semuanya dikali panjang kelas, Bu. Jadi panjang lagi ya untuk yang berkelompok ya? Iya, Bu. Oke, yang lain selain Asifa, masa Asifa sendiri aja di kelas ini? Saya ini jadi heran ini. Kenapa di buku ini kuartil pertamanya seharusnya 4,32, kan data keempatnya ya. Kenapa ditambahkan dengan 3,69 dengan data sebelumnya? Tapi data di bawah kuartil pertama dibagi 2. Ini yang menjadi rancu bagi saya ini. Ini sepertinya. Bu, izin masuk, Bu. Ya, silahkan. Ini kayaknya rumusnya bukan rangkaian kuartil ya, Bu. Kalau ini rumusnya rumus buat nyari interkuartil. Kalau yang saya lihat kalau interkuartil itu pakai rumus ini, Bu.
interquartile ya. Coba tadi yang ada nggak di sini? Interquartile. Oh, interquartile nggak. Ini sih. Interquartile sama dengan deviasi kuartil ya. Kenapa dia pakai rumus ini ya? Apa ini salah? Datanya sama dengan data tunggal, tapi kenapa dia pakai rumus ini? Kalau interkuartil dia kenapa begini dia? Kenapa ada data sebelum data kuartil? Nanti coba kita cari lagi di rumah ini kayak ada kesalahan atau saya ada yang kurang di dalam. Oke, intinya ini coba kita cross check kembali ya. Ini kenapa ada 3,6 tambah seharusnya 4,32 isinya. Itu kenapa untuk kuartil pertama ini, apakah kuartil pertama atau ada kalimat di sini sebelumnya? Kalau maklum yang mengerti ini kan dosen juga. Apakah pengetikannya sudah benar atau ada kekurangan di sini? Karena nggak mungkin untuk mencari kuartil pertama ini persamaannya. Kayak intinya untuk data tunggal dengan data kelompok itu beda ya. Rumus kuartilnya itu beda untuk data tunggal dengan data kelompok. Coba di cross check kembali ya. Sembari saya cari lagi sumbernya, ini sepertinya ada yang salah nih. Oke. Ya, intinya kalau tadi pengukuran jangkauan itu pada kuartil itu simbolnya H ya, H isi Q3 dengan Q1 pasti. Karena yang kita cari ini kan jangkauan pada kuartil, berarti jangkauannya berarti ada selisih di antara Q3 dengan Q1. Nah, terus deviasi kuartilnya itu setengah dari selisih kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Oke. Terus lanjut rata-rata simpangan. Ya, jadi dalam dispersi atau penyebaran data ini kita juga mencari yang namanya rata-rata simpangan. Itu suatu simpangan nilai untuk observasi terhadap rata-rata. Rata-rata simpangan kami sebut sebagai simpangan rata-rata atau mean deviasi ya. Tadi sebenarnya deviasi kuartil. Kalau ini mean deviasi. Lambangnya FL. F ini adalah simpangan, R ini rata-rata ya. Untuk data tunggal, ini rumusnya. Sigma I sama dengan dari angka 1 sampai nilainya ke N berapa. Nah, SI data ke berapa, kurang dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Ini data tunggal. Kalau rata-rata bersama kelompok, kita tinggal menambahkan frekuensi untuk masing-masing interval kelas ya. Ini kan frekuensi pada masing-masing interval kelas ya. Ini kalau berkelompok ini rumusnya beda. Kalau yang tidak berkelompok itu tunggal ini. Kalau data yang berkelompok ini. Oke. Ini kebetulan ini data-datanya diurutkan. Ini kebetulan nggak diurutkan sama dia. Kita urutkan. Ya, kalau nggak diurutkan kita urutkan. Cari dulu rata-ratanya. Rata-ratanya dijumlahkan terus dibagi banyaknya data ya. Terus XI-nya ya. Ini kebetulan nggak diurutkan sama dia. Sekarang kita urutkan ini. Ini 7 kurang rata-ratanya 6,6 berapa ini. Selanjutnya jadi kita cari dulu rata-ratanya. Oke, jadi otomatis nggak masukkan aja
ya, tinggal masukkan hasilnya 1,67. Tunggu, SI nya sendiri, SI kan data ke I. Oh, ini SI di sini berarti ini kembalinya data ada 6, berarti SI di sini harusnya kan SI di sini masing-masing ini S pertama, S2, S3, S4, S5, S6 dikurang dengan rata-rata ini hasilnya. Berarti di sini sudah totalnya ya. Ini totalnya dibagi dengan rata-ratanya, kurang dengan rata-ratanya dibagi 6. Jadi SI di sini bukan masing-masing ya. Ini sudah merupakan hasil, SI ini adalah hasil dari ini seharusnya ini. Nah, ini 10. Bisa jangan ini ya. Ini SI kemudian langsung dibuat sini rata-ratanya 0,67 ya. Sedangkan SI dikurang S rata-rata. S rata-ratanya kan 0,67. SI-nya adalah total SI kurang SI berarti masing-masing ini ya, masing-masing nilai S pertama, S kedua, S ketiga ini totalnya itu adalah 10. Jadi ini sudah apa? Ini merupakan penjumlahan ya, penjumlahan 10 ini merupakan penjumlahan ini. Penjumlahan data ke I dikurang dengan rata-rata. Langsung aja. Sebenarnya dia masih gini buatnya, tinggal gua aja, langsung aja dia 10 dibagi 6. Harusnya dia baru masih ini. XI dikurang X rata-rata, X rata-ratanya katanya masing-masing. X 7 dikurang 6,67, 7 apa 5 dikurang 6,67, terus lanjut sampai data ke-6. Seharusnya ya kan namanya kan ada 6 ya datanya dari masing-masing ini. Tapi ini dibuat aja perwakilan secara keseluruhan. Jadi lanjut kita bacanya. Oke. Berikut juga sama hitungan rata-ratanya. Nah, ini kalau ini masih datanya masih tunggal, tapi kenapa di solusinya tentukan simpangan rata-rata dari distribusi frekuensi ini, mencari simpangan rata-rata sama tadi ya, berarti kesimpangan rata-rata sih seharusnya ini datanya data tunggal ini, kenapa datanya seperti data pasti ada kekurangan di sini. Dia mestinya berkelompok, kan data berkelompok ini rumusnya. Tapi di sini datanya nggak berkelompok, kacau nih buku nih. Ini nggak berkelompok, datanya kenapa melibatkan frekuensi dari masing-masing interval kelasnya. Atau dia ini sudah merupakan nilai tengahnya, saya nggak tahu juga. Soalnya ini sepertinya ada kekurangan juga ini. Intinya itu ya, intinya itu tadi rumusnya. Intinya tadi itu rumusnya. Data ke I, frekuensi. Dia hanya memperlihatkan frekuensinya saja, frekuensi masing-masing kelas. Oke. Bukan melihat datanya. Hasil datanya sini kan berkelompok, frekuensinya masing-masing kelasnya. Oke. Beda ya, jadi data tidak berkelompok dengan data berkelompok. Itu kalau data berkelompok dia hanya menambahkan pengalih dengan harga muta itu dengan frekuensi masing-masing kelasnya. Oke. Terus lanjut ke
variansi dan deviasi standar ya. Kalau variansi dan deviasi standar itu dilambangkan dengan tau. Ini untuk populasi ya, untuk populasi. Minggu lalu kita sudah mempelajari dengan pemusatan data, beda populasi dengan sampel. Ini untuk populasi, tau untuk variansinya itu adalah akto, sedangkan untuk deviasi standarnya adalah kuadratnya. Jadi dengan N adalah jumlah observasi dan populasi, dan ini adalah rata-rata populasi. Ini bisa dilihat di sini. Untuk populasi yang berjumlah besar nih syaratnya. Untuk populasi yang berjumlah besar sangat tidak mungkin untuk mendapatkan nilai mu dan tau. Berarti nilai rata-rata populasi dan nilai variansinya. Ini adalah variansinya ya. Yang kali ini deviasinya. Atau saya terbalik nih. Karena tidak mungkin untuk mendapatkan nilai mu dan tau. Untuk mengestimasi atau menaksir, kan karena populasinya berjumlah sangat besar ya, maka untuk menaksir nilai mu dan tau-nya diambil dari sampel data berdasarkan data sampel. Nilai mu diestimasi oleh rata-rata dan nilai tau diestimasi oleh standar deviasi. Oh, mu oleh rata-rata dan tau adalah standar deviasi. Oke, jadi untuk data tunggal, variansinya yaitu ini. Variansinya itu S kuadrat per banyaknya data dari data pertama sampai data ke N dikali dengan kuadrat data ke I dikurang dengan rata-rata. Untuk yang S kuadrat ini merupakan variansi. Jadi variansi itu sendiri artinya kuadrat dari deviasi. Nah, ini deviasi standarnya, ini rumusnya. Kuadratnya ini. Berarti tadi ini juga sama. Ini variansinya. Ini variansinya di atas, yang akar merupakan deviasi standarnya. Ya, berarti ya, beda variansi dengan deviasi. Kalau variansi merupakan kuadratnya, sedangkan deviasi standar merupakan akarnya ya. Oke. Ini untuk data tunggal. Bagaimana dengan data berkelompok? Ini contohnya ya. Kalau berkelompok datanya ini masih contoh untuk data tunggal ya. Ini data tunggal. Nah, ini contoh soalnya ya seperti ini ya. Oke, kalau seperti ini kan udah tahu di mana dapat datangnya ya, udah tahu lah. Ini datanya data ke I kurang dengan rata-rata, hasilnya jadi 111 dikurang dengan rata-ratanya, apa rata-ratanya tadi? Rata-ratanya 119,67. Kurangilah 111 kurang 119,67. Nah, dapatnya ini. Nah, ini kuadratnya. Nah, carilah variansinya kuadrat dari deviasi standar ya. Jadi ingat, variansi merupakan kuadrat dari deviasi standar. Nah, sedangkan yang akar ini merupakan standar deviasinya. Oke, lanjut kita pakai rumus bisa ini pakai rumus Fisher dan Wick. Nah, kalau mau mencari
variansi dan deviasi standar pakai rumus Lisa Jangkrik. Ini rumusnya. Tapi sampelnya itu di bawah 100, ya harus di bawah 100, nggak boleh lebih dari 100. Kalau dari 100 ya nggak bisa pakai rumus Lisa sama Siwit ini. Oke, nih. Deviasi standar sampel di atas sebetulnya digunakan sebagai penafsir tak bias atau unbiased estimate bagi deviasi standar populasi TO. Banyak statistisi yang menganjurkan penggunaan pembagi N-1 dalam menghitung deviasi standar sampel guna menaksir deviasi standar populasi. Jadi dia menggunakan deviasi standar sampel guna menaksir deviasi standar populasi. Bila jumlah N tidak besar, hasil penggunaan kedua rumus mungkin mempunyai perbedaan yang berarti. Tapi jika N sangat besar, artinya N datanya itu banyak ya, beda kedua rumus di atas tidak berarti ya. Ini untuk variansi dan deviasi standar sampel. Ini rumusnya. Ini variansinya, ini deviasi standarnya. Jadi yang kita cari dulu adalah kuadrat dari masing-masing data ini, data perbuatan ini, kuadratnya. Lalu kita masukkan. Ya, itu untuk yang sampel ya. Sampel di sini artinya apa? Tadi kan datanya tuh tadi bacaan sebelumnya antara mu dan to itu misalnya saking besarnya, kita pakai sampel, kita menyampel kan datanya ini seperti ini ya, pemakaian tenaga listrik dalam bulan Januari. Ini sampelnya diambil pada bulan Januari. Ini nggak tahu ini kebetulan sampelnya diambil di tahun 2008. Nah, kalau sampel kita pakai rumusnya ini. Kalau dia sampel. Kalau secara singkatnya ini variansinya, ini deviasinya. S0 itu sendiri adalah deviasi secara arbiter ya. Apa itu deviasi secara arbiter? Coba tolong dicari di Google itu apa maksudnya deviasi secara arbiter itu. Jika dicontohkan seperti ini, jadi data ke I dikurang dengan deviasi secara arbiter. Dapat hasilnya itu adalah min 12, ini pakai ini 111. X0-nya, nah ini X0-nya yang harus Anda cari apa itu deviasi secara arbiter itu. Jadi persamaan yang dipakai ini. Jadi ada selisih antara data ke I dengan deviasi secara arbiter. Ini untuk variansinya, sedangkan deviasinya itu akar dari. Oke. Lanjut ini variansi dan deviasi standar untuk data yang dikelompokkan. Tadi kan tunggal ya, ada tanda kelompokkan. Nah ini. Jadi kita pakai titik tengah tidak kelas ya. Nah, jadi kalau data yang berkelompok otomatis tadi ya, sesuai dengan tadi yang sebelumnya mencari kita mencari jangkauan itu ya. Kita pakai di tengah kita kelas, terus otomatis dilibatkan dengan frekuensi masing-masing kelas ya. Ini ya, ini variansinya dan ini standar deviasinya. Oke. Nah, ini data berkelompok. Selanjutnya, jadi kalau ibu minta tentukan variansi dan deviasi standar untuk data berkelompok ya, Anda harus tahu ya. Berarti kita pakai titik tengahnya. Oke. Terus untuk yang data berkelompok ini secara singkatnya ya, variansi dan deviasinya. Ini kan ini yang deviasinya, berarti kalau variansinya kuadrat. Jadi dikuadratkan dulu kuadrat.
Jadi jangan dikali dengan intervalnya. Oke, lanjut ke ini. Selanjutnya itu adalah dalam dispersi ini adalah membahas tentang yang namanya distribusi normal atau disebutkan dengan distribusi teoritis. Distribusi normal, kenapa dikatakan distribusi normal? Karena dia dulu di awal permulaan abad 19 itu dia beranggapan sebagai distribusi hasil observasi atau pengamatan yang mengikuti hukum normal. Jadi tidak semuanya yang sifat normal, dia ada yang Poisson, ada yang Fisher, dan lain-lain, banyak mengenai distribusi ini. Meskipun demikian, kenyataannya menunjukkan bahwa distribusi hasil observasi memiliki kurva frekuensi yang bermodus tunggal dengan kedua ujung yang mendatar ke arah kiri dan kanan secara cenderung simetris. Kurva simetris itu dekat sekali persamaannya dengan kurva normal yang bisa disebut dengan kurva Gauss. Dan nanti ini akan kita pelajari di bagian probabilitas, karena probabilitas nanti ada distribusi normal babnya ya. Nah, ini. Oke. Kenapa ini dibahas di sini? Hanya memperlihatkan definisi standarnya seperti apa. Jadi datanya ada S pertama sampai S ke N dengan rata-rata, dan definisi standarnya itu S. Maka nilai observasi dapat diubah menjadi nilai standar dan dinotasikan dengan Z. Jadi dirubah menjadi nilai standar dan dinotasikan dengan Z dengan menggunakan rumus ini. Jadi dirubah dari Z ya, dibagi dengan S ini adalah standar deviasinya, sehingga diperoleh nilai standar dari Z pertama sampai Z ke N, yaitu mu-nya 0 dan tau-nya 1. Mu 0 dan tau 1 ini nanti bisa dilihat nanti dari kurvanya. Ini kebetulan tidak dilihatkan karena apa? Karena secara sekilas saja. Kenapa ini dibahas? Karena masih berkaitan dengan yang namanya standar deviasi di sini. Ini seperti ini contohnya ya, contoh soalnya. Oke. Bisa juga dipergunakan, kenapa distribusi normal ini bisa juga kita gunakan untuk menentukan nilai standar ya pada ini seperti ini. Soalnya seperti ini ya, nilai standar seorang siswa SMK mendapat nilai ujian akhir matematika 55, rata-rata ujian matematika 76 dan simpangan bakunya 9 untuk bidang studi akuntansi. Siswa tersebut mendapat nilai 90 dengan rata-rata ujian akuntansi 80 dan simpangan baku 15. Dalam mata pelajaran manakah yang mendapat kedudukan lebih baik? Masing-masingnya dicari dulu nilai standarnya untuk matematika dan akuntansi. Sehingga dapat ditentukan di matematika dia yang lebih tinggi. Terus yang selanjutnya itu pengukuran jangkauan, deviasi kuartil, rata-rata, dan standar merupakan pengukuran yang absolut. Di mana pengukuran yang jangkauan, deviasi kuartil, deviasi rata-rata, deviasi standar hanya dapat digunakan untuk penggambaran dispersi nilai-nilai observasi sebuah distribusi secara definitif. Bila kita ingin melakukan perbandingan tingkat dispersi antara dua atau beberapa distribusi dan bila jumlah nilai observasi dari dua atau beberapa distribusi yang tidak sama, maka pengukuran dispersi secara absolut sebagai metode guna membandingkan dispersi akan memperoleh hasil yang menyesatkan. Nah, sebenarnya sini dia membandingkan antara gaji buruh harian dengan stafnya, sedangkan stafnya itu dibayar per bulan. Sedangkan gaji buruh harian dibayarnya ya per hari ya, itu ada perbedaan di sini. Jika kita
lihat kan, kita lihat dari soalnya ini harian dibayar rata-rata ya 500, yang standar deviasi standar itu 150, sedangkan staffnya itu 30.000, deviasi standar itu 15.000. Dapat kita lihat di sini perbandingannya itu tidak memungkinkan ya, karena gaji staff itu dibayarkan setiap bulan, sedangkan buruhnya itu harian. Sehingga kalau yang harian ini kita jadikan per bulan, otomatis kan baru sama, tapi kalau harian dibandingkan dengan per bulan pasti nggak sama. Nah, itu yang perbandingannya yang tidak memungkinkan gitu. Nah, ini untuk menghitung koefisien variansinya itu S merupakan deviasi standar sampel, sedangkan S rata adalah rata hitung sampel. Oke, ini rumusnya. Nah, ini contohnya di sini. Sepeda motor jenis A dapat dipakai dalam kondisi prima atau selama 40 bulan dengan simpangan baku 8 bulan. Jenis B 36 bulan dengan simpangan standarnya 6 bulan. Tentukan koefisien variasi dari masing-masing jenis sepeda motor tersebut dan interpretasinya. Ini. Jadi kalau kita pakai rumus ini, S adalah deviasi standarnya, ini adalah rata-rata hitung sampelnya, jadi 8/40 kali 1%, 20%, 6/36 kali 1%, 16,7%. Sehingga kita bisa lihat di masa pakai motor B lebih seragam dibandingkan dengan masa pakai motor A. Lebih seragam dibandingkan masa pakai motor A. Oke. Ini hanya perhitungan biasa saja. Nah, ini untuk perhitungan koefisien dari variasi kuartil. Nih, selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama bagi 2 dibagi dengan MD. MD ini diperoleh dari penambahan kuartil ketiga dengan kuartil pertama dibagi 2. Ya. Nah, sehingga jika kita cari variasi kuartilnya sendiri, diperoleh rumusnya begini jadinya. Yang pertama selisih di atas bagi 2 dibagi dengan penjumlahan antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama dibagi 2. Nah, ini rumus akhir dari variasi kuartil. Kalau ditanya bagaimana cara kalau dari kuartilnya kita lihat variansinya. Ini. Oke. Cukup sekian dulu ya tentang penyebaran data ini. Intinya kita ke pengukuran jangkauan, standar deviasi ya, terus variansi, ya itulah intinya ya. Oke, mengenai ujian ya, ini mungkin saya tanya kelas ini mungkin sudah dapat informasi dari kelas sebelumnya, kelas pada hari Senin. Apakah sudah dapat informasi dari kelas hari Senin? Kelas F ya. Apakah kelas F ini sudah dapat informasi dari kelas hari Senin? Bagaimana bentuk ujiannya? Halo kelas? Saya belum, Bu. Dari saya. Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Gini. Tolong masing-masing Anda catat ya baik-baik. Catat baik-baik ya, catat baik-baik. Jadi gini, sifat ujiannya begini ya. Sifat ujiannya tidak tutup buku, juga tidak open book, juga tidak. Jadi dengar baik-baik di sini. Nanti ini kan seminggu dari sekarang ya. Jadi nanti pertama sekali yang Anda kerjakan untuk UTS ini ya, yang untuk UTS ini masing-masing Anda
tidak boleh ada yang sama ya. Masing-masing Anda tidak boleh ada yang sama. Buat soal, ya, buat soal. Tapi Ibu minta ya, Ibu minta di sini angkanya bukan angka bulat. Misalnya gini, misalnya nilai ujian ya. Nilai ujian, misalnya kalau satu temannya sudah membuat angkanya bulat, misalnya 50, 70 gitu. Nah, Anda jangan sama seperti itu. Anda angkanya dalam bentuk desimal. Karena apa? Nggak mungkin juga kan nilai ujian dalam bentuk genap selalu ya. Pasti ada desimalnya. Jadi gini, saya minta masing-masing Anda, ini saya ada mahasiswanya, ada yang baru masuk ya. Tadi baru pertama kali saya join itu cuma sekitar 28 orang. Ini sudah tambah 10. Tambah 7. Ya, tambah 10. Ini kalau yang baru-baru masuk ini, jangan karena Anda mau ujian, Anda baru masuk. Tolonglah. Ini Anda juga yang bakal berisiko. Jadi masing-masing Anda buat soal. Ya, buat soal. Tapi Anda tidak boleh sama dengan teman Anda satu kelas dan tidak boleh sama juga dengan teman Anda di kelas lain. Saya tahu, saya mengajar di 3 kelas di sini ya, 3 kelas probabilitas. Jadi Anda tidak boleh sama dengan teman Anda satu kelas dan tidak boleh sama juga dengan teman Anda di kelas lain. Kalau kedapatan sama, siapapun itu maskernya, nilainya langsung 0 ya. Jadi itu coba Anda lebih keras, siapapun itu maskernya, nilainya 0 ya. Oke, buat soal terserah. Soal mengenai penyebaran data tentang distribusi frekuensi ini. Datanya itu ada 100. Jadi saya mau minta data Anda itu boleh tentang nilai ujian atau gaji, pengupahan gaji ya, gaji kalau gaji itu hitungannya dalam rupiah, pasti angkanya pasti kalau dalam rupiah terserah angkanya Anda enggak mau dalam jutaan, jangan jutaan. Pokoknya ada suhu. Intinya saya serahkan ke Anda. Intinya nggak boleh sama satu sama lain, ya, nggak boleh sama. Kita pintar Anda lah membaginya. Buat soal, jadi soalnya itu jangan kaku. Berikut ini ada data 100, tidak. Tentang apa? Misalnya tentang saham atau tentang apa suhu atau temperatur atau tentang kelembaban atau tentang nilai ujian atau tentang intinya saya serahkan ke Anda. Anda mau tentang apa yang Anda bahas, terserah. Mungkin tidak boleh sama. Walaupun Anda berbeda-beda, jangan coba-coba ya. Saya sudah kedapatan tahun lalu angkanya diputarbalikkan. Atau soalnya saja yang dibedakan, angkanya sama. Kedapatan sama saya, langsung saya beri nilai 0. Jadi datanya ada 100 ya. Tapi data itu acak. Acak dulu data tuh, nggak boleh berurutan, data tuh acak. Jadi dibuat dulu soalnya, ya, tapi datanya ada 100, datanya tuh acak. Ya, oke. Setelah itu, jadi buat soal, yang menjadi pertanyaan di soal itu, pertama, Anda harus buat tabel distribusi frekuensinya. Jadi, tabel distribusi frekuensinya ada pun kolom-kolom tabelnya, bagian kolom pertama itu isinya selang kelas, ya, selang kelas. Kolom kedua batas
kelas. Ingat ya, selang kelas sama batas kelas beda loh. Kolom ketiga, frekuensi kelas. Kolom keempat, nilai tengah. Nilai titik tengah, ya, nilai tengah ya. Kolom kelima, frekuensi relatifnya. Kolom keenam itu dibagi ya, antara ada frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Itu kolom dari tabel distribusi frekuensi yang Anda buat. Jadi soalnya intinya soal yang Anda buat dulu. Baru kemudian itu pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama yaitu untuk poin A, buatlah tabel distribusi frekuensinya, ya. Itu isinya tadi ya. Kemudian yang ke poin B, soal poin B-nya yaitu buatlah grafik histogram, poligon, dan OGIF. Kalau OGIF-nya kan ada dua grafiknya. Lebih dari dan kurang dari. Nah, dari mana yang Anda dapat lihat tentang OGIF? Nah, yang itu. Untuk membuat grafik, Anda harus menggunakan kertas milimeter dengan penskalaan, ya. Kan kita sudah belajar ya tentang penskalaan minggu sebelumnya. Jadi pakai penskalaan membuatnya. Kalau nggak pakai skala, walaupun otomatis salah grafiknya. Kalau salah grafiknya, ya salah lah. Poinnya banyak tuh kurangnya. Oke. Setelah dibuat grafik, pakai kertas milimeter ya. Makanya dia pikirkan hati-hati, angkanya nggak boleh angka bulat saja. Angkanya harus ada angka desimal, tadi saya tadi sampaikan, atau gaji dalam US dollar, boleh. Kan kecil-kecil tuh angkanya. Jadi kalau dalam rupiah, ya kita ditanda lah. Kalau dalam rupiah mana mungkin ada gaji orang 1.000 atau 2.000 gitu. Tapi kalau Anda misalkan tahunnya tahun berapa tuh gaji 1.000 atau 2.000 itu nggak mungkin tahun sekarang. Tahu udah berapa tahun yang lampau gitu. Boleh. Terus tadi sudah dibuat grafik ya. Terus tentukan poin C lagi, poin C tentukan apanya? Saya nilai rata-ratanya atau mean-nya ya, mediannya, modusnya, terus standar deviasinya. Terus lanjut ke carilah kuartilnya, desilnya, dan persentilnya. Tapi saya minta untuk kuartil, desil, dan persentil itu untuk menentukan nilai masing-masingnya itu ya. Saya tadi kan Ibu minta untuk kuartil, desil, dan persentil minimal 3, maksimal 5. Artinya data yang akan Anda bagi itu minimal 3, maksimal 5. Oke. Anda kan tahu sendiri kan tadi kuartil membagi berapa data, desil membagi berapa banyak gugus data, dan persentil membagi berapa banyak gugus data. Terus yang terakhir itu tadi kan datanya pasti Anda buat distribusi frekuensi, pasti datanya modenya berkelompok ya. Anda cari variansinya ya. Kan tadi penyebaran ya, di penyebaran data itu ada yang ditentukan variansinya. Cari variansinya. Oke. Tuh. Ada pertanyaan di sini mengenai yang saya berikan tadi tugasnya. Ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau nggak ada, oke, lanjut. Ditulis di mana, Bu? Tunggu dulu, dengar dulu nih saya lanjutnya belum selesai. Anda buat itu pakai pena warna biru, tulisannya yang rapi. Jadi kalau bikin tabelnya rapi juga. Pena warna biru yang rapi, di pojok kanan atasnya dibuat nama, NIM, dan kelas serta tanda tangan. Nama, NIM, dan kelas serta tanda tangan. Ya. Nah, terus itu untuk bagian hard file-nya, ya, yang Anda kerjakan itu bagian hard file-nya. Ingat, hati-hati membuat grafiknya. Kalau tidak pakai skala, otomatis saya coret habis. Itu untuk bagian yang tertulis ke hard file-nya. Ada lagi satu, namanya kita ujian kan. Saya kan nggak tahu bagaimana Anda mengerti tidak mengertinya. Gitu. Tugas Anda selanjutnya, dari soal yang Anda kerjakan itu, kan Anda buat bertahap kan? Anda jelaskan, kemudian Anda rekam. Jadi Anda videokan. Dengan durasi maksimal 20 menit. Durasi maksimal 20 menit. Yang Ibu minta di sini poin pentingnya, Anda merekam bukan terpisah dari tahapan Anda menjelaskan itu. Jadi pada saat Anda merekam itu, diri Anda ada di dalam itu. Jadi pasti medianya beda, ya pasti beda. Kan Anda membuat di buku, siapa di buku catatan untuk Anda PDF kan pasti dikumpulkan ya bagian tadi yang saya minta itu. Tapi Anda menjelaskan saya, Anda boleh medianya pakai papan tulis, boleh pakai kertas gambar. Intinya Anda tampil dalam video itu sambil menjelaskan tahapan progresnya. Tapi alangkah lebih bagusnya, saya menilai menghargai jika ada yang menjelaskannya itu dalam rekaman video itu, dia bertahap dia membuat. Jadi untuk dalam rekaman video itu Anda harus membuat kata pembuka, ya kita kan mau mempresentasikan, jadi ada kata pembukanya, juga ada kata penutupnya. Nah, alangkah lebih baiknya Anda menjelaskan itu, Anda ya, ada seperti orang merekam kadang tangan saja yang kelihatan. Saya nggak mau tangan yang kelihatan, nah, terus dia berbicara. Nggak mau saya. Yang saya mau Andanya kelihatan di dalam tampilan video itu. Anda kelihatan sambil Anda menjelaskan progresnya per tahap. Jadi maka tadi saya sampaikan, Anda boleh pakai papan tulis dalam menjelaskannya, boleh pakai kertas gambar, terserah pintar-pintar Anda lah. Nah, itu. Kalau untuk grafik, Anda bisa menjelaskan grafik yang sudah Anda buat di kertas milimeter, tidak perlu membuat grafik baru, terserah. Tapi kalau Anda mau membuat grafik baru di papan tulis ini, terserah, terus saya serahkan ke Anda. Intinya kita minta Anda lah, ya Mbak, seorang guru menjelaskan di papan tulis, kan direkam itu, kelihatan kan, seperti itu saya mau. Tolong semuanya didengar ya, jadi jangan nanti sampai ada yang rekamannya itu hanya kelihatan tangannya saja yang menulis di catatan. Nggak mau saya. Yang mau saya tampak tampilan Anda. Jadi tampilan Anda yang saya butuhkan sini, Pak. Dengan catatan, jangan terlalu jauh. Kalau Anda pakai media papan tulis, jangan terlalu jauh
jarak Anda merekam dengan posisi Anda menjelaskan. Karena bisa jadi soal Anda nggak kelihatan sama saya waktu saat Anda menjelaskan. Nah, sebagai bukti hasil kerja Anda itu, Anda harus kumpulkan PDF dari hasil kerja Anda tadi. Sebelum Anda kumpulkan, Anda kan scan. Cek kembali hasil scan-nya baik-baik gitu. Pengumpulan videonya itu boleh dalam bentuk link saja, enggak apa-apa. Cuma saya mau jangan dipecah-pecah. Satu rekaman, satu kali rekaman. Terus soal keduanya, ini soal pertama ya, soal kedua tentang peluang. Ya, tentang peluang. Terserah mau bicara tentang mata dadu atau kelereng atau apa. Ini yang masih yang umumnya. Coba Anda cari soal tentang peluang, Anda jelaskan. Nah, itu juga Anda buat di kertas Anda. Nanti Anda scan juga. Terus Anda PDF-kan. Jadi Ibu minta di sini hasil PDF-nya jangan sampai blur. Kalau blur, otomatis tidak ada nilainya. Jadi sebelum Anda mengirimkan, tolong Anda cek dulu baik-baik. Itu cek audio Anda. Apakah di video yang Anda tampilkan itu sudah jelas nggak artikulasi pengucapan Anda? Nah, intinya bagaimana cara mempresentasikan yang baik. Jadi dari cara Anda mempresentasikan itu saya bisa lihat Anda paham atau tidak terhadap materi yang selama ini Anda dapatkan, dan selama ini kan tugas bagi saya kan, apakah paham dari cara Anda menjelaskan itu. Oke. Dikumpulkan, sekarang kan hari Kamis ya, dikumpulkan Kamis pada pukul 13.00 WIB. Itu sudah paling telat kan, karena kita ujiannya minggu depan. Jadi dikumpulkan pada pukul 1. Kalau lewat dari pukul 1, nilainya langsung 0. Dikirim ke email Ibu. Ini email saya ya. Saya ketik sini, Dewi. Oke, itu emailnya, email saya itu. Anda boleh buatnya ke dalam link YouTube, nggak apa-apa. Intinya, dan Anda boleh buat pakai link Google Drive, nggak apa-apa. Intinya untuk pemaparannya, penjelasannya, baik soal pertama dengan soal kedua itu 1 kali perekaman. Ya, 1 kali perekaman. Tidak boleh ada putus. Dan tolong perekamannya jangan pakai aplikasi yang macam-macam. Pakai saja perekaman video yang standar yang bisa Ibu buka di komputer. Dan satu hal lagi, kalau Anda via Google Drive, Anda kirim linknya ke email Ibu, harus bisa Ibu buka dan tidak boleh Anda kunci. Kalau Anda unlock, kan ada nih mahasiswa dia kirim, lupanya masih dalam kondisi unlock, otomatis nilainya 0. Karena saya tidak akan menghubungi Anda, dan saya tidak akan meminta request untuk meminta buka link, enggak. Saya tidak akan meminta request untuk membuka link, enggak. Itu risiko, karena Anda bekerja mempersulit Anda sendiri gitu. Oke, jadi intinya dalam pengirimannya
melalui YouTube boleh, melalui link Google Drive boleh, link saja yang dikirimkan tidak apa-apa, tapi tidak boleh Anda kunci. Kalau ada kunci, Anda yang risiko. Otomatis saya tidak akan menghubungi Anda. Oke, intinya pada saat Anda menjelaskan, ini apa poin paling penting itu saya mau tahapan progresnya Anda menjelaskan, tapi tidak kondisi tangan Anda tapi tanpa Anda di depan kamera menjelaskan. Jadi nggak terpisah antara bahan dengan Anda, tidak. Seperti yang sudah kan kadang-kadang kan ada ditampilkan seperti PPT, terus dia apanya di bawah, seperti tim sini lah. Tim sini kan saya menjelaskan misalnya ini tampak saya di bawah, tidak satu pertanyaan saya enggak seperti itu. Saya mau tampak Anda ada di dalam tampilan video itu. Ingat penanya warna biru ya, harus jelas. Jangan sampai Anda membuatnya tidak jelas. Jadi file yang dikirimkan itu ada dua. Pertama videonya, yang kedua hasil kerja Anda dalam bentuk PDF-nya. Oke. Untuk pembuatan grafiknya boleh hati-hati ya pakai skala, boleh Anda pakai pensil nggak apa-apa. Oke, berarti grafiknya kan ada 3 itu, berarti ada 3 kotak milimeternya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Tapi kalau jika ada pertanyaan, silahkan sebelum saya akhiri. Ibu mau bertanya. Soalnya ada 2 ya, soal tentang distribusi frekuensi. Tadi itu tahapannya yang dicari, terus sampai variasi ya, dan terakhir tentang peluang atau probabilitas yang umum saja. Cari terserah Anda cari soalnya, tapi nggak boleh sama ada sama lain. Intinya nggak boleh sama. Kalau kedapatan sama ya 0 langsung. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari kelas ini? Ibu izin bertanya, Bu. Ya. Untuk PDF-nya nama filenya apa ya, Bu? Oh iya. Nah, sekali ya PDF ya. Untuk PDF-nya nama filenya yaitu nama, ingat ya semuanya jangan macam-macam namanya lagi. Untuk PDF-nya namanya nama panjang Anda beserta NIM dan kelas. Nama panjang Anda beserta NIM dan kelas ya. PDF filenya ya, nama panjang underscore NIM underscore kelas ya. Tolong pengiriman ke email Ibu itu 1 kali tahapan pengiriman. Pengiriman ke email Ibu 1 kali tahapan pengiriman dengan catatan harus memakai email pribadi Anda. Tidak boleh pakai email teman, tidak boleh pakai email saudara, tidak boleh pakai email orang tua, tidak. Harus pakai email pribadi Anda. Cobalah pikirkan cara yang terbaik agar Anda bisa mendapatkan. Saya menilainya, saya lihat dari bagaimana cara Anda mempresentasikan progresnya. Jika jelas, itu beda nilainya. Karena kan saya melihat, mengerti nggak selama ini Anda dengan apa yang sudah dipelajari dalam 7 kali pertemuan ini. Itu saya melihat itu. Karena kalau saya berikan ujiannya dalam bentuk tertulis, tidak akan mungkin Anda akan kelar. Jadi makanya saya beri ujian dalam bentuk itu, supaya Anda bisa selesai membuatnya, tapi tugas Anda menjelaskannya, Anda videokan. Nah, satu hal lagi, kan kita ujian nih, jadi ketentuannya Anda yang rambutnya gondrong, diikat serapi mungkin sampai nggak kelihatan kriwil-kriwilnya, nggak mungkin di konde itu ya, di belakangnya itu
jangan sampai kelihatan diikat masih ada panjangnya kelihatan, enggak. Itu yang laki-laki kalau masih gondrong rambutnya. Kalau yang pendek itu gampang ya. Terus Anda berpakaian kemeja. Namanya kita menjelaskan ya, harus rapi kan ujian. Berpakaian kemeja. Ya. Jadi walaupun Anda berjilbab, jangan pakai baju kaos jilbab itu enggak. Pakailah baju yang rapi. Gamis boleh, mau pakai baju. Yang penting pakai baju kemeja, mau pakai alma mater terserah boleh. Ada pertanyaan? Nanti detail lengkapnya akan saya cek di tim. Apa sih tadi yang dimaksud Ibu itu? Tapi kalau Anda menyimak tadi apa yang saya masukkan, ya syukur. Nah, jadi saya nggak repot lagi untuk membuatnya di sini. Ada pertanyaan? Intinya paling telat minggu depan itu hari Kamis jam 1 siang. Itu sudah nggak ada lagi ya. Jam 1 siang itu paling telat sudah masuk. Jam 1:01 langsung diskualifikasi. Jadi kalau bisa Anda jauh-jauh hari sudah selesai, sudah mengumpulkannya ke Ibu gitu. Jadi kan Anda tidak terlalu terburu-buru. Jadi nggak ada istilah nanti ngecek Ibu, Bu tadi lampu mati, listrik jaringan di rumah. Oh, saya tidak terima kondisi-kondisi seperti itu. Sebaiknya lebih cepat Anda mengerjakannya, hal-hal seperti itu pasti tidak akan terjadi. Nanti biasanya kan ada yang baru mengumpulkannya, Bu dari tadi pagi saya upload, Bu nggak mau, ya karena Anda mengumpulkannya di hari terakhir. Coba Anda mengumpulkan jauh-jauh hari. Intinya hasil kerja Anda yang di PDF itu dengan yang di videokan itu harus sama soalnya, itu sama membuktikannya. Makanya asal mengumpulkan hasil PDF-nya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan seputar ujiannya? Halo kelas, ada yang mau ditanyakan seputar ujiannya? Sudah paham? Sudah paham? Iya. Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kalau sudah paham, saya anggap Anda mengerti ya. Walaupun hanya beberapa orang yang menjawab, mudah-mudahan Anda menampilkan yang terbaik dari Anda. Kalau Anda terbaik menampilkan, ya artinya Anda sudah menabung kelulusan di ITS. Ya, ini sudah menabung kelulusan di ITS. Karena kalau saya mengadakan ujiannya tertulis dan crossbook, dulu saya tuh tertulis dan crossbook, rata-rata gagal, nggak ada yang lulus. Kenapa? Soal dengan sebanyak itu, ya saya nggak, mungkin karena itu kan rangkai apa, itu masih mending dulu saya kasih waktu 2 jam. Sedangkan biasanya orang waktunya kurang dari 2 jam gitu. Tapi di sini sudah saya pernah coba nggak kelar. Jadi soalnya 2 ya, ingat soalnya 2. Soal kedua itu tentang peluang atau probabilitas. Ya, cari soal tentang peluang dan probabilitas. Nah, Anda kerjakan dan jelaskan. Satu hal lagi, di kertas nanti Anda tahapannya itu setelah Anda buat soal, di kertas ya Anda buat soalnya, terus buat pertanyaannya apa, ya. Pertama ya, ingat ya masing-masing Anda tolong dipasang bukunya baik-baik. Setelah dibuat soalnya, terus dibuat pertanyaannya tadi ya. Selanjutnya dalam tahapan penyelesaiannya saya minta soal tadi kan Anda buat secara acak ya, dalam array ya, array data itu kan datanya kan tersusun secara acak itu. Anda susun kembali. Jadi ketika Anda membuatnya, Anda buat lagi diketahui, jangan lupa membuat lagi diketahui, ditanya, dijawab. Apa yang diketahui? Data tadi yang di soal, berarti kan Anda buat soal dulu. Soal,
Terus pertanyaannya di bawah soal itu ya, Anda buat soal itu data ya, array data ya, yang acak ya. Terus apa yang menjadi pertanyaannya. Kemudian dalam tahapan penyelesaiannya buat kembali data tadi yang acak itu Anda buat kembali. Yang ditanya apa aja. Dalam yang ditanya itu Anda buat apa yang menjadi poin-poin penting yang menjadi pertanyaan. Kemudian penyelesaian, baru dalam penyelesaian itu Anda data yang berantakan tadi Anda susun dalam tahap penyelesaian. Jadi ada 3 kali tahap. Pertama soal dulu, soal nomor 1 dan soal nomor 2. Dibuat dulu soal nomor 1 dan soal nomor 2. Setelah itu ketika mengerjakannya Anda buat diketahui itu soal diulang kembali, soal yang masih data pengamatan yang acak itu. Terus apa ditanya apa saja yang menjadi pertanyaan. Terus penyelesaian, data yang tadi yang acak itu baru Anda susun di situ dalam tahap penyelesaian itu. Baru Anda kerjakan tahapannya. Waktu seminggu cukup panjang. 1 hari aja Anda kerjakan selesai, tinggal Anda cara penampilan Anda di videonya. Yang penting jangan sampai tersisa penjelasan Anda dengan tampilan videonya. Artinya kan tidak mau Anda menjelaskan itu ya seperti tampilan di Teams ya, dosen ya, tampilan di Teams dia ada di gambar kecil bawah itu enggak. Anda menjelaskannya itu tampak dalam videonya itu. Makanya kalau ada yang pakai papan tulis ya sangat kemungkinan sekali gitu. Kalau ada yang kemarin seniornya pakai kertas gambar satu-satu dijelaskan, terserah. Yang penting artikulasi pengucapan Anda harus jelas. Jika suaranya tidak keluar, tiba-tiba Anda langsung mengirim gitu, ya langsung nol. Karena pasal butuh suara Anda jelas di situ, menjelaskan. Paham atau tidaknya Anda di situ. Oke, ingat ya 2 soal ya. Oke lah, saya tambahlah durasinya. Usahakan durasinya 20 menit untuk 2 soal itu. Jika misalnya berlebih dari 2 soal ya, saya tambahlah sampai 30 menit, enggak lebih dari 30 menit. Karena kan terkait dengan masalah gigabyte ya, gigabyte. Untuk nama videonya cuma 1 ya. Nggak boleh ada pecah videonya. Jangan dipecah-pecah video 1 dengan video 2, enggak. Videonya 1 utuh. Ya, makanya saya bilang Anda kirim aja linknya ke saya, tapi linknya nggak boleh dikunci. Jadi hati-hati Anda mengerjakannya, sebelum Anda mengirim Anda cek lagi baru Anda kirim. Jangan sampai salah kirim. Jangan nanti terkirim ujian yang lain. Kalau Anda kirim ujian yang lain, otomatis Anda sudah gagal. Ada kemarin itu dia terkirim ujian yang lain, dia ngomong, saya nggak tahu apa jujur apa enggaknya, dia ngomong dia sudah betul tadi mengirimkan, entah kenapa pas terkirim ujian yang lain. Ya, saya nolkan saja, saya tidak terima alasan apapun dan saya terima, karena itu kan saya nuntut di sini Anda kan seorang teknik ya. Orang teknik itu dituntut dengan ketelitian, kehati-hatian. Jadi Anda harus hati-hati. Dan sekarang cobalah belajar teliti. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya
Oke, 1 kali pemanggilan seperti biasa. Pakaian tolong diperhatikan pakai kemeja ya. Rambut dirapikan, bagi yang masih gondrong rambutnya dirapikan. Terus yang tampak itu dari kepala hingga setengah badan ya. Saya absen. Tolong secara cepat Anda ini karena sudah lewat waktu juga ini. Respon. Dwi Tarasinta Putri Prasetya Larasati. Hadir, Bu. Dwi, Hadir, Bu. oke. Lanjut ke Hamzahas Yeheskel Candiopang. Hamzahas? Ada Hamzahas? Suara kamu mana Hamzahas? Hamzahas suaranya mana? Hamzahas. Hamzahas, apakah terdengar suara ibu? Hamzahas. Suara kamu mana Hamzahas? Hamzahas ada? Suaranya mana? Anda kalau nggak bisa pakai laptop, pakai handphone aja, biar cepat suaranya terdengar sama saya. Saya anggap nggak ada dulu ya, karena suara Anda tidak ada terdengar. Yeheskel Candiopang Anis Sesta Krandini. Hadir, Bu. Tampilan Hadir, kamu Bu. mana? Ya, sekalian diopang hadir, Bu. Ya, tampilan kameranya Yeheskel. Apa, Bu? Tampilan kameranya belum tampil. Sudah. Oke, sudah. Sudah tampil, Bu. Ya, sudah. Yeheskel sudah. Anis Sesta. Hadir, Bu. Sesta mana? Ibu 1 kali panggil ya, kalau nggak ada respon langsung. Hadir, Bu. Yang mana? Tampilan kamu mana, Dek? Tunjuk tangan, Bu.